Sejarah adalah cermin perjalanan manusia, di mana di setiap lembarannya menyimpan kisah yang harus dikenang. Salah satu bab kelam dalam sejarah penjajahan Jepang di Indonesia adalah praktik Jugun Ianfu, yaitu tragedi kemanusiaan yang menimpa kaum perempuan yang tidak berdosa. Latar belakang praktik Jugun Ianfu di Indonesia bermula pada masa penjajahan Jepang tahun 1942 hingga 1945. Saat itu Jepang membutuhkan tenaga kerja dan juga dukungan logistik untuk mendukung operasi militernya di kawasan Asia Tenggara. Namun, di balik kebutuhan tersebut, terdapat praktik eksploitatif yang melibatkan perempuan sebagai korban. Para Jugun Ianfu ini ditempatkan di dalam rumah-rumah yang disebut juga dengan Ianjo. Pada awal kekuasaannya di Indonesia pada tahun 1942, Jepang mendatangkan Jugun Ianfu dari Korea dan Cina. Karena jumlah Jugun Ianfu di Korea dan Cina ini tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan seks para tentara Jepang, maka militer Jepang akan mulai merekrut perempuan di Indonesia dan juga perempuan Belanda untuk menjadi Jugun Ianfu. Nah, perempuan ini akan diperiksa kesehatannya dan dimasukkan ke dalam Ianjo. Nah, kira-kira kenapa ya perempuan di Indonesia ini mau menjadi Jugun Ianfu? Dalam perekrutan Jugun Ianfu, Kekaisaran Jepang di Tokyo sebenarnya melarang pemaksaan. Namun, larangan ini hanyalah kedok agar perempuan Indonesia terlihat sukarela melayani militer Jepang. Kenyataannya, banyak pelanggaran dan juga perekrutan yang tidak manusiawi terjadi. Militer Jepang dalam melakukan perekrutan Jugun Ianfu tidak bekerja sendiri, melainkan bekerja sama dengan wedana, lurah, camat, serta aparat di bawahnya melalui tonarigumi, semacam rukun tetangga. Militer Jepang juga memanfaatkan hubungan sosial antara warga dengan aparat setempat, hubungan antar keluarga, antar teman, antar negara, dan juga sebagainya. Hubungan-hubungan tersebut telah memperlancar proses rekrutmen calon Jugun Ianfu karena masing-masing pihak yang saling berhubungan itu memiliki hubungan personal yang baik. Ketua Tonarigumi mendata dan mengumpulkan perempuan belia dengan janji akan disekolahkan atau juga akan diberikan pekerjaan. Tipu daya ini menarik banyak perempuan yang ingin maju untuk membantu negara atau memperbaiki ekonomi dan juga sebagainya. Nah, gadis-gadis yang tertipu kemudian dikirim ke Ianjo di kota-kota seperti Semarang, Surabaya, Bandung, Jakarta, bahkan hingga ke luar Pulau Jawa seperti di Kalimantan. Selama menjadi Jugun Ianfu, seringkali mereka menerima kekerasan fisik dan psikis baik dari tamu maupun pengelola Ianjo. Hukuman berupa pukulan, tendangan, dan juga tamparan diberikan jika pelayanan yang diberikan Jugun Ianfu ini dianggap kurang baik. Setiap hari mereka bahkan melayani 10 hingga 15 orang. Hal itulah yang menyebabkan kelelahan fisik dan juga mental akibat jam kerja yang panjang. Belum lagi adanya isolasi dari masyarakat. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, tentara Jepang meninggalkan Indonesia. Jugun Ianfu yang selama pendudukan Jepang hidup di bawah pengawasan militer ditinggalkan begitu saja. Kepergian mendadak militer Jepang ini membawa kebebasan sekaligus kebingungan bagi para Jugun Ianfu. Selain terasing dari keluarga, mereka juga menghadapi kemiskinan dan juga hukuman sosial. Dianggap cacat moral karena pernah menjadi rasul Jepang. Derita yang dialami mantan Jugun Ianfu setelah perang berakhir yaitu mereka mengalami tekanan fisik dan juga psikologis akibat penderitaan selama penjajahan Jepang. Karena kesehatannya memburuk dan juga tidak mendapatkan perawatan yang memadai, banyak dari para Jugun Ianfu ini meninggal dunia. Juga ada yang menderita trauma yang diakibatkan penyiksaan seksual di usia belia. Tekanan dari masyarakat yang memandang mereka sebagai manusia yang tidak berharga dan juga tekanan psikis atas rasa bersalah karena telah menjadi Jugun Ianfu selalu membayangi kehidupan mereka. Sejarah Jugun Ianfu adalah luka kelam yang tidak boleh dilupakan. Di balik derita mereka tersimpan kekuatan perempuan yang bertahan di tengah penderitaan. Mereka adalah saksi bisu betapa perang merampas kemanusiaan. Setiap luka mereka adalah pengingat bahwa kehormatan bukan sesuatu yang hilang karena paksaan, tetapi bagaimana kita bangkit dari masa lalu. Jangan biarkan sejarah hanya menjadi cerita, tetapi jadikan pelajaran agar tidak ada lagi perempuan yang menjadi korban atas nama kekuasaan.
Sekian video kali ini, sampai jumpa di pembahasan sejarah selanjutnya.